بهم أن الله يحفظ الأحياء ويرحم الأموات ويغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وروينا فيه عن عائشة أيضا أنها كانت إذا أرادت النوم تقول اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. وكانت إذا قالت هذا قد عرفوا أنها غير متكلمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل. Masih kita di dalam kajian tentang hadis daripada ucapan Siti Aisyah. Jadi ucapan sahabat itu juga masuk hadis, namanya hadis mauquf ya. Hadis mauquf yaitu hadis ucapan sahabat. Kalau hadis ucapan tabi'in namanya hadis maqtu', namakan hadis juga. Tapi dijelaskan ini hadis mauquf. Dikatakan di antara doa beliau yang jelas ini dari Nabi. Ya, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ru'ya shalihah. Ya Allah, aku minta kepadamu mimpi yang baik. Karena mimpi ini ada kalanya bunga tidur yang dikatakan dalam Al-Quran adghasu ahlam, bunga tidur. Artinya tidak ada kaitannya dengan apa yang akan terjadi atau tidak ada kaitannya dengan kedudukan daripada orang yang mimpi tadi. Tapi ada kalanya itu mimpi sholihah. Jadi mimpi sholihah yaitu mimpi yang akan terjadi. Ya, misalnya hamba yang soleh diberitahu tentang keadaan sesuatu itu dalam mimpinya. Di antara beliau itu as'aluka ru'ya shalihah shadiqah ghairu kadhibah, mimpi yang benar bukan mimpi yang bohongan. Disebutkan bahwasanya pertama kali Nabi itu menerima wahyu. Awal ma buya bil wahyu, pertama kali Nabi itu permulaan dekat-dekat menerima wahyu itu beliau sering melihat mimpi yang sholihah, mimpi yang benar. Kal falakis subh, itu seperti waktu falak. Waktu falak ini waktu terang.
Habis subuh itu biasanya dekat terbit matahari itu terang. Arti terang di sini, mimpi itu nyata, seakan-akan bukan di mimpi. Itu namanya mimpi shadiqah. Dan itu biasanya terjadi pada seorang mukmin. Bukan karomah, bukan, tapi dia masuk kepada ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah untuk seorang mukmin, ya. Tapi nggak sampai ke level wali. Kalau level wali namanya karomah. Cuman karomah ini lebih banyak di selain mimpi. Disebutkan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau satu zaman dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan, aku lebih banyak mendapat faedah ketika tidurku daripada ketika bangunku. Artinya faedah di sini ilmu. Jadi aku lebih banyak dapat ilmu itu waktu tidur, bukan waktu bangun. Saking seringnya beliau itu bermimpi dengan ulama-ulama dan baca kitab dengan mereka. Mungkin kalau di alam nyata satu kitab ini bisa sebulan 2 bulan, kalau benar-benar ya. Tapi kalau di alam mimpi bisa 1 kali tidur selesai, sekali tidur selesai. Dan itu terjadi, ya. Sehingga beliau itu Ahmad bin Hasan Al-Attas ini itu basirah. Nanti basirah di sini kiasan daripada nggak bisa lihat. Beliau dari kecil itu nggak bisa lihat, ya, tapi Allah gantikan dengan tajamnya mata hati. Tajamnya mata hati beliau, sehingga beliau itu menjadi ulama besar, ya. Belajarnya bukan dengan melihat, dengan mendengar. Pendengarannya itu sangat peka, bahkan sekali dengar langsung hafal. Dan beliau di antara guru-guru beliau itu Habib Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang ada di Mekah, mufti Mekah. Karena beliau belajar lama di sana. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ya, wali kutub di masa itu. Wali kutub di masa itu sebelum Habib Ali Al-Habsyi, itu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ini beliau mengatakan, aku lebih banyak mendapat manfaat itu ketika tidur. Atau tidur itu aku bertemu ulama ini, minta ijazah ini, dapat ini, itu banyak. Ya, dari sinilah ada kalanya Allah itu memberi lewat mimpi. Nah, kemudian nafi'ah wa iradhar, mimpi yang manfaat yang tidak berbahaya. Ada kalanya mimpi itu baik tapi bahaya. Maksudnya apa Ustaz? Bikin orang itu terlena. Alhamdulillah saya sering mimpi kurus kumpul, berarti sudah naik level nih. Bagi saya ini termasuk orang dekat nih, sehingga dia menganggap dirinya melebihi orang lain. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Atau dia menganggap dirinya itu punya derajat khusus, sehingga akhirnya dia lalai dari istiqomahnya. Ada kalanya orang itu oleh istiqomah sholawat terus, ya. Nanti mimpi, entah itu mimpi wali fulan, oh sudah sampai ini, akhirnya dia meninggalkan amaliyah dia itu. Ini orang yang membahayakan dia mimpi baik. Mimpi baik berarti untuk dia gak cocok. Kadang-kadang terputus itu rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah, wah ini gak cocok ini, dikasih mimpi baik. Buktinya dia langsung loyo, merasa dirinya sudah sampai dengan tujuannya. Padahal gak boleh orang beramal dengan tujuan mimpi. Dan gak ada orang masuk surga dengan mimpi, itu gak ada. Masuk surga itu dengan amal.
Kalau dengan mimpi ya banyakin tidur aja. Memang betul sih orang-orang mengatakan raihlah mimpimu. Ini mimpi nggak tidur terus ya. Raihlah mimpimu. Ya saya bingung, raihlah mimpi ini maksudnya ya apa? Disuruh tidur terus di kelas pun tidur, ya. Raih mimpi. Cuman maksudnya di sini, seseorang itu dengan mimpi yang baik-baik tidak langsung naik derajat, nggak ada orang naik derajat dengan mimpi, tapi orang naik derajat dengan amal yang sah dan dia diterima. Adapun mimpi itu biasanya untuk penguat dia ketika kendor istiqomah. Dia kendor nih, ya akhirnya kasih mimpi, nah semangat lagi, fresh lagi. Nah itu manfaat, mimpi dia manfaat. Tapi pas dapat mimpi dia tambah loyo, karena tujuan dia bukan cari ridho Allah. Tujuan saya biar mimpi, Ustaz. Kenapa ada sholawat? Biar mimpi Nabi. Pas kalau mimpi Nabi, ya nggak sholawat lagi, sudah selesai sudah. Atau kendor, yang awal 10.000 per hari jadi ya kembali ke 100 lah. Nah ini salah. Ini namanya mimpi yang berbahaya untuk dia. Karena itulah guru itu sering mengatakan ar-ru'ya tasur wala tabur. Mimpi baik itu menyenangkan, tapi jangan tertipu. Mimpi baik itu menyenangkan. Jadi apa? Tanda alhamdulillah berarti saya diperhatikan oleh wali fulan, oleh guru fulan diperhatikan. Alhamdulillah. Itu aja menyenangkan, tapi jangan sampai tertipu. Jangan sampai bikin Anda itu wah seperti wis nyampe sudah deket nih, aman aja sudah. Sama ya. Termasuk orang yang tertipu itu banyak dalam kitab Tanbihul Mughtarrin Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wali kutub di masanya dari Mesir. Beliau itu punya kitab Tanbihul Mughtarrin, teguran untuk orang-orang yang tertipu. Itu yang tertipu banyak, Pak. Ada kayaknya tertipu dengan dia dekat orang soleh, kemana-mana dompleng orang soleh, sehingga dia merasa alhamdulillah insya Allah nyambung ke surga ini insya Allah. Akhirnya loyo dalam apa? Dalam amal. Gara-gara wis cukup dekat mereka, wis cukup, tidak perlu. Hanya ketika dia maksiat pun insya Allah diampuni, kan dekat orang soleh saya. Ini bahaya. Ini namanya orang tertipu. Tertipu itu banyak. Bahkan ulama pun ada orang yang tertipu. Dan kebanyakan orang tertipu itu orang-orang yang jalurnya jalur surga. Kalau jalur neraka sudah tidak tertipu lagi, sudah sesat duluan. Ini dibilang tertipu karena dia merasa baik. Dia merasa dia sudah gak ada kesalahan, padahal ada salahnya. Ini tertipu ini banyak. Ada ibadah banyak tipuannya. Ada ibadah yang gak ngerti ilmu. Ada ibadah dia merasa ibadah dia sah padahal batal terus. Ada ahli ibadah ngerti ilmu fikih tapi ngerti ilmu tasawuf, sehingga dia riya terus, dia ujub dengan amalnya, dia gini banyak. Akhirnya rusak dia punya amal. Nah, di sini beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha berdoa meminta kepada Allah mimpi yang manfaat, bukan yang berbahaya. Wahirudoroh. Ya. Kadang-kadang ada kalanya untuk menjaga hati orang soleh itu, yang mimpi itu orang lain, yang mimpi orang lain. Pak, saya tadi malam mimpikan sampean kayak gini. Kenapa kau gak ke dia? Takut terganggu, sehingga Allah jadikan mimpi dia itu di orang lain. Ya. Apa hukumnya kalau saya mimpi tentang seseorang? Apakah harus saya sampaikan itu? Tidak harus. Tapi kalau memang Anda ingin sampaikan.
Oh saya mimpi sampean kayak gini, yang baik ya. Kalau yang buruk nggak usah. Mimpi yang buruk tidak perlu disampaikan. Bahkan kalau kita mimpi buruk, adabnya itu adalah ya bangun tidur kita langsung membaca ta'awudz dan tafala. Tafala ini ngeludah tapi nggak ada ludahnya. Tuh itu ada sebelah kiri. Insya Allah nggak berbahaya. Artinya mimpi itu nggak membahayakan Anda. Yang kedua, jangan cerita. Mimpi buruk jangan cerita. Sebab kalau yang mendengar cerita itu nanti bahaya sampai jadi. Karena pentakwil pertama itu pengaruh. Yang pentakwil mimpi pertama itu biasanya pengaruh, jadi nyata. Simpen aja, nggak usah diceritakan, simpen aja. Ya. Nah, itu diantara adab kalau mimpi buruk di situ. Wa kana idza qalat hadza qad arafu annaha ghairu mutakallimah bi syai'in hatta tusbih. Dan kalau beliau membaca ini, maka orang-orang sekitar tahu bahwasanya beliau itu tidak akan ngomong lagi sampai bangun dari tidur. Artinya ini doa dibaca terakhir. Habis baca ini gak ada ngomong lagi. Kalau ngomong lagi, ulang lagi baca ini. Ya. Karena memang kata sebagian sahabat mengatakan kabar langit itu sudah terputus dengan wafatnya Nabi. Ya. Kabar langit kita bisa tahu hal yang gaib itu bisa terputus dengan wafatnya Nabi. Illal mubasyirat, kecuali kabar-kabar gembira yang dilihat dari mimpi. Dilihat dari mimpi itu satu-satunya jalur kita bisa tahu kabar langit di situ. Kapan itu? Ketika tidur dapat mimpi baik, nah disitulah kita tahu kabar yang gaib itu demikian. Sebab Nabi wafat selesai, tidak ada lagi yang mengabarkan tentang hal yang gaib. Ya. Sebab dalam Al-Quran disebutkan mantal wala ya'lamul ghaib, dan tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Ta'ala. Kemudian warawal Imam Al-Hafidh Abu Bakar bin Abi Dawud, yang telah meriwayatkan Imam Al-Hafidh ini kalau sudah gelar Al-Hafidh artinya yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Ya, 100.000 hadis dengan sanadnya, bukan cuma matan. Sekarang banyak orang Al-Hafidh ya hafal Quran. Nah, cuman ini gelarnya merosot hadis. Kalau orang dulu ngafal Quran nggak perlu titel. Tapi kalau Al-Hafidh itu yang hafal 100.000 hadis dengan sanad, ya, yang jarang. Titel itu untuk yang langka. Tapi kalau sudah berhambur, itu tidak ada nilainya lagi titel. Titel kalau sudah berhambur, semuanya pada titelnya itu nggak bernilai lagi. Kapan titel itu bernilai? Ketika dia langka. Sehingga gelar Al-Hafidh itu di zaman itu jarang. Apalagi zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang sangat jarang orang yang bergelar Al-Hafidh yang benar. Al-Hafidh yaitu yang hafal 100.000 hadis. Kalau Al-Hujjah seperti Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, itu yang hafal 300.000 hadis dengan sanadnya. Yang repot ini dengan sanadnya. Yang di kitab ini itu tanpa sanad. Kalau kita ngafal seluruh ini, ya paling nggak sampai 1.000 ini. Ya kan? Pada nggak sampai 1.200 lah. Ya. Itu belum dibilang musnid. Musnid itu yang hafal dengan sanad. Seperti Habib Umar bin Hafidh Al-Musnid. Beliau hafal dengan sanad-sanadnya. Apakah itu 100.000? Nah, tidak tertera di situ Al-Hafidh. Tidak tertera Al-Hafidh. Kalau ada Al-Hafidh itu yang hafal
dengan sanad sampai 100.000. Di Indonesia pernah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang yang punya pondok Darul Hadis Malang. Biasanya beliau pakai kacamata hitam sambil tasbih di kalung tasbih. Itu hafal banyak, bahkan sampai gelar Al-Hafidh. Bahkan Abu Said Muhammad Al-Maliki itu berguru pada beliau waktu ke Indonesia. Dan kita pernah mendengar audio, ya, audio beliau itu menyampaikan hadis dari ayahnya, terus sampai ada hampir 20 menit menyebutkan sanad itu, baru hadisnya disebutkan. Hadisnya apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamr. Takutlah neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Itu hampir 20 menit menyebutkan satu hadis sanad beliau sampai Imam Bukhari, terus sampai Rasulullah SAW. Nah, itu baru satu hadis. Ini mereka yang seperti itu jelas jaga makanan, ya, tidak ada syubhat yang masuk, jaga pandangan, jaga pendengaran. Karena itulah ahli hadis itu gak sembarang orang. Gak semua ulama itu ahli hadis. Jadi kalau ahli hadis pasti ulama. Kalau ahli hadis pasti ulama. Ya. Karena itulah diantara tawasulnya para ulama, kalau mereka itu membaca Sahih Bukhari, mereka diantara Fatihahnya itu bijahin Nabi wa ahli wal Bukhari wa rijalih. Dengan keagungan Nabi Muhammad dan keluarganya, serta Imam Bukhari dan rawi-rawinya. Itu diantara tawasulnya para habaib demikian. Karena memang ulama-ulama besar yang bawa hadis itu. Karena mereka ini untuk menjaga hadis itu biar gak lupa, sampai jaga pandangan, jaga makan, jaga ini, ngulang terus tiap malam. Hidupnya untuk itu sudah. Untuk apa? Dapat ridho Allah. Sehingga untuk mereka ini kadang-kadang gak sempat untuk kerja, karena itulah banyak qanaahnya. Sudah terlatih qanaah, sehingga sibuk dengan ilmu itu. Sebab kalau nggak dijaga hilang. Gak jauh-jauh ya, sampean belajar matematika berapa tahun? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Yang lupa banyak. Padahal 12 tahun belajar matematika. Belum yang belajar fisika, biologi di SMP, SMA itu lupa semua. Kenapa? Nggak diulang. Kalau suruh ulang, waduh nggak bisa kerja kalau saya ulang itu. Iya, karena awarenessnya dunia. Tapi kalau awarenessnya akhirat, dia nggak ngurus itu. Karena kalau nggak ada yang jaga, siapa yang jagain? Kalau yang nggak ada yang menjaga, siapa yang menjaga? Karena itulah mereka mengabdikan diri mereka untuk agama, untuk ilmu. Dari sinilah keutamaan ahli hadis, ya, daripada ulama-ulama yang lain. Ulama itu juga keutamanya besar. Nah, tapi ahli hadis lebih dari itu. Kemudian dikatakan yang mana beliau Sayyidina Al-Hafidh Abu Bakar bin Abi Dawud, yaitu yang punya Sunan Abu Dawud, termasuk kitab hadis yang 6 kitab hadis yang menjadi pegangan para ulama sampai sekarang, itu Sunan Abu Dawud. Bisnadihi, dengan sanad beliau sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qal, Sayyidina Ali mengatakan, ma kuntu ara ahadan yaqil yanamu qabla an yaqra al-ayati thalath awakhir min suratil Baqarah. Aku tidak pernah melihat orang yang berakal. Artinya gak mungkin orang berakal itu dia tidur kecuali dia membaca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini ucapan beliau ini, Masya Allah. Orang yang berakal itu, arti berakal di sini bukan akal orientasi duniawi, tapi akal orientasi akhirat. Orang yang berakal itu
adalah karena gini ya, dalam kecerdasan itu ada kecerdasan akhirat, ada kecerdasan dunia, tergantung orientasinya. Ada saya contoh guru saya Abu Hasan Baharul, itu beliau pernah berdagang itu dari Madura ke Pontianak bawa kapal. Itu beliau ya tidak pernah untung dagangnya. Kenapa? Karena banyak orang nunggu tapi nggak ada duit, oh iya kasihan diutangi, tapi nggak pernah bayar, ditagih nggak tahu hilang kemana. Ini kalau menurut ahli dunia nggak pinter, kata ahli dunia nggak cerdas, kata ahli dunia. Tapi kata ahli akhirat ini cerdas katanya. Itu jadi berbeda ya, beda. Dalam hal ini kecerdasan itu beda. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka ini sangat jeli di dalam mengetahui yang dhahir dari kehidupan duniawi. Sampai-sampai Habib Al-Wahda itu memberi contoh. Orang itu saking ahlinya di dalam masalah ahli batu. Dia lihat dari jauh tahu ini diamond apa intan, ngerti dia. Oh ini diamond murah Pak, 2000-an. Kalau intan mahal. Oh ini intan ini, ngerti, dari jauh ngerti. Bahkan pedagang itu saking ngertinya, kalau seumpama dia ukur ini nggak sampai sekilo ini, sekian on, saking ahlinya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Tapi wahum 'anil akhirati ghafilun. Mereka lalai daripada akhirat. Tanya urusan wudu, bingung. Dia pakar di dalam urusan, oh ini beras level ini, kalau di pasar kayaknya sekian, ngerti langsung ya, oh ini. Tapi tanya urusan akhirat sulit. Tanya aja urusan wudu, urusan rukun sholat, yang bikin batal sholat, bingung dia. Karena kecerdasannya bukan di situ. Cerdas dia di urusan dunia. Sehingga dalam hal ini silahkan Anda mempelajari keahlian Anda, tapi jangan meninggalkan keahlian akhirat Anda. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Dan carilah, raihlah akhirat itu dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, kecerdasanmu, waktumu, keahlianmu. Cari akhirat. Kau punya cerdas, gunakan itu untuk Anda memahami Quran, memahami hadis, memahami ilmu, gunakan. Tapi tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Tetap jangan kau lupakan bagianmu daripada dunia tetap. Tapi tadi porsinya jangan lebih banyak pinter duniawi daripada pinter ukhrawi. Dan pendidikan kita di Indonesia ini, kalau kita lihat ya, mulai dari SD SMP itu mengarah kepada dominannya ke ilmu dunia daripada ke ilmu akhirat, sehingga mereka ini impact-nya saja tapi impactnya kurang. Akhirnya kualitas dunia bagus tapi kualitas akhirat lemah. Sehingga jangan heran orang pintar tapi korupsi, pintar tapi gini banyak. Ya, seperti ini menghasilkan generasi yang bobrok. Karena generasi baik itu bukan dilihat dari impactnya, ya, tapi dari bagaimana impactnya dia. Jadi nggak harus muslim, semua agama kalau dia nurut dengan agamanya jadi baik. Baik di dalam hal dia bersifat duniawi tadi. Sehingga dalam hal ini beliau mengatakan, aku nggak pernah melihat orang yang cerdas, yang berakal itu tidur kecuali dia baca 3 surat, 3 ayat di akhir Al-Baqarah. Mulai apa itu? Lillahi ma fis samawati wal ardh wa yatubdu ma fi anfusikum wa tufu yasbihillah wa yaflam yasha wa syuhudil amin rasul. Yang kita baca itu sampai terakhir. Nah, itu
usahakan jangan tidur kecuali baca ayat tersebut. Di dalam salah satu hadis disebutkan Al-Quran ayataini, saya membaca 3 ayat, 2 ayat di akhir surah Baqarah kafatah, maka itu cukup bagi dia. Yang baca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah, itu mulai aman Rasul sampai akhir, kafatah, 2 ini cukup untuk dia. Kata ulama, maksud Nabi cukup untuk dia itu yaitu mencukupi dari bangun malam. Artinya kalau dia baca ayat itu, maka tidak makruh dia nggak bangun malam, itu sudah tergantikan dengan 2 ayat yang dia baca sebelum tidur tadi. Sayyidina Ali beliau tambahi 3 ayat, bukan 2. Itu mulai lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum, itu yang dibaca. Kemudian kata beliau isnadus sahih, dan ini sanadnya sahih ala syartil Bukhari wa Muslim, yang rawinya sama dengan rawi Bukhari dan Muslim. Intinya bahwasanya ayat tersebut kalau kita perhatikan ya, di situ Nabi berdoa, dan ulama di situ sebutkan Robbana itu 5 kali. Robbana apa itu? La tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna warhamna. Apa ya? Antum nafsu seperti itu. Itu ada sebelumnya itu pokoknya ada 5 Rabbana di situ. Sehingga kata ulama mengatakan untuk doa itu biar terkabul, baca Robbana 5 kali. Robbana, 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 baru Anda membaca doa, isi doa. Karena ngambil dari ayat tersebut. Dan doa-doa di situ, masya Allah, doa-doa yang sangat besar. Ya, karena itulah sebagian ulama menganjurkan kita baca setelah sholat, khususnya maghrib. Kenapa? Karena biasanya orang lupa sebelum tidur. Ya minimal 1 malam itu dia baca lah. Di malam itu dia baca. Di Rotib Haddad ada baca itu. Ya, dia akan datang, akan kita bahas apa sih isi ayat tersebut. Sampai-sampai sangat dianjurkan kita untuk membaca ayat tersebut sebelum tidur. Ya, kita bahas yang akan datang insyaallah. Fatihah. Allah yaghfiru dzunub yusbu'u syukuru tuhil qulub nusul ahwal wal aqwal wal af'al jami'a bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah yu'tina yudil hadirin bi sallallahu wa sahbihi dal kitab dal kitab aidan ana afiyah wa tamam riqayah wa ri'ayah dan afiyah fi khabariyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.